Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawali. Baiklah, ayuha tullabu, bertemu kembali kita pada pelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mubtada dan khabar. Tentang mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim marfu' yang terletak di awal kalimat. Sekali lagi, mubtada adalah isim marfu' yang terletak di awal kalimat. Di sini kita lihat contoh, yaitu yang pertama, ar-rajulu muslimun. Artinya orang itu muslim, atau orang itu adalah seorang muslim. Kemudian ar-rajulani muslimani. Dua orang itu adalah muslim. Kemudian contoh ketiga ada ar-rijalu muslimuna. Mereka itu adalah muslim. Di sini ada satu orang, di sini ada dua orang, dan di sini ada tiga orang. Yang menyatakan satu orang itu adalah muslim, dua orang itu adalah muslim, mereka atau kelompok itu adalah muslim. Jadi kata pertama pada ketiga contoh di atas, kata pertamanya di sini ada ar-rajulu, ar-rajulani, dan ar-rijalu. Kata pertama pada ketiga contoh di atas, yaitu ar-rajulu, ar-rajulani, ar-rijalu adalah mubtada. Ar-rajulu mubtada, ar-rajulani mubtada, ar-rijalu mubtada. Karena mubtada itu adalah awal kalimat atau pendahulu kalimat, terletak di awal kalimat, itulah mubtada. Jadi di sini mubtadanya adalah ar-rajulu, ar-rajulani, dan ar-rijal. Jadi seharusnya setiap mubtada harus marfu'. Apa itu marfu'? Isim marfu', kata benda marfu'. Yaitu kata benda di sini harus dia berbaris dhammah. Berbaris dhammah. Ar-rajulu, ar-rajulani, kenapa tidak berbaris dhammah? Dia menyatakan musanna. Artinya juga ar-rijalu. Ar-rijalu adalah dhammah atau marfu'. Alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi marfu' artinya atau adalah baris dhammah. Setiap mubtada harus berbaris dhammah. Itulah dia mubtada. Selanjutnya khabar. Khabar adalah setiap kata atau kalimat yang menyempurnakan arti atau makna mubtada. Khabar adalah setiap kata atau kalimat yang menyempurnakan makna atau arti dari mubtada. Contoh tadi ada ar-rajulu muslimun, ar-rajulani muslimani, ar-rijalu muslimuna. Jadi contoh atau misal pada kalimat di atas, yang mana disebut adalah khabar, yaitu muslimun, muslimani, muslimuna. Ar-rajulu tadi adalah mubtada, muslimun adalah khabarnya. Ar-rajulani adalah mubtada, muslimani adalah khabarnya. Ar-rijalu adalah mubtada, muslimuna adalah khabar. Khabar itu adalah yang menyempurnakan makna atau arti dari mubtada. Dialah penyempurna arti atau makna dari mubtada agar kalimat tersebut dapat dipahami. Ar-rajulu, kalau di sini kita hapus muslimun. Kata muslimun kita hapus, khabarnya kita tiadakan. Ar-rajulu
orang itu atau laki-laki itu. Tidak jelas apa maksud dari kalimat. Tapi kalau ditambah dia dengan khabar, ar-rajulu muslimun, orang itu atau laki-laki itu adalah seorang muslim, merupakan suatu kalimat yang sempurna yang mempunyai makna. Juga contoh kedua, ar-rajulani dan ar-rijal. Dan di sini ada kaidah, yaitu khabar harus sesuai dengan mubtada. Ingat, khabar dari mubtada adalah harus sesuai dengan mubtada'nya dalam hal jumlah, mufrad, musanna ataupun jamaknya. Di sini ar-rajulu mufrad, harus juga dia mufrad khabarnya, muslimun. Ar-rajulani musanna, dua, mubtada'nya dua, khabarnya juga harus dua, muslimani. Tidak boleh ar-rajulani muslimun, tak boleh. Jadi seharusnya khabar adalah mengikut mubtada'nya, ar-rajulani musanna, muslimani musanna. Begitu juga dalam bentuk jamak, ar-rijalu. Ar-rijalu mubtada'nya jamak, khabarnya juga harus jamak, muslimuna. Jadi harus sesuai khabar dengan mubtada'nya. Dan juga di sini dalam hal mufrad, jumlah mufrad, musanna atau jamaknya, dan juga harus sesuai dalam hal jenis muzakkar atau muannasnya. Ar-rajulu adalah muzakkar, muslimun adalah muzakkar, harus sesuai. Ar-rajulu muslimun. Tidak boleh ar-rajulu muslimatun, salah. Kenapa? Karena khabar harus sesuai, harus mengikut mubtada'nya. Khabar harus mengikut mubtada'nya. Ar-rajulani muslimani, ar-rijalu muslimuna, bukan ar-rijalu muslimatun, salah. Jadi khabar harus mengikut mubtada'nya dalam hal jumlah, mufrad, musanna, jamaknya, dan juga dalam hal muzakkar dengan muannasnya. Jadi di sini adalah seperti yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Dia ada jumlah al-mufidah, ada syibhul jumlah. Itu adalah merupakan membuat satu kalimat, yang sempurna, yang mempunyai arti. Syibhul jumlah yang kita pelajari kemarin merupakan seperti kalimat, tapi dia bukan kalimat. Kenapa? Karena dia harus ditambah dengan atau disandarkan dengan kata atau kalimat yang lain agar dapat dipahami makna dan artinya. Hari ini juga kita belajar tentang untuk membuat kalimat atau jumlah, yaitu dengan mubtada dan khabar. Ar-rajulu mubtada saja pun tidak bisa membentuk sebuah kalimat kalau tidak ada atau disandingkan dengan khabar yang sesuai. Dan khabar juga harus sesuai dengan mubtada'nya dalam hal jumlah, mufrad, musanna dan jamak, dan juga dalam hal jenis muzakkar dan atau muannas. Yalah, pertemuan kita sampai di sini untuk belajar bahasa Arab dalam mempelajari mubtada dan khabar. Kalau seandainya ada yang belum paham atau yang ada yang belum dapat dipahami, silakan langsung bertanya kepada Ustadz atau melalui wali kelasnya. Insyaallah Ustadz akan bantu untuk lebih memahamkan kalian lagi tentang mubtada dan khabar. Demikian, marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.